Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Pegu Seda. Nah, kali ini kita akan mengulas sebuah senjata tradisional kembali. Dan senjata tradisional ini adalah, kalau istilah orang Banjar bilangnya, mengatakannya adalah parang bungkul. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jika kalian ingin mendapatkan informasi tentang Kalimantan Selatan review seperti video ini, kalian dapat mengklik atau menekan tombol subscribe pada channel Pegu Seda dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, langsung saja kita akan ulas mengenai parang bungkul. Ini dia parang bungkul. Lihat, kita bagian hulu atau gagangnya seperti ini, tapi ini bersifat relatif ya, relatif, tidak mutlak seperti ini untuk bagian kemasan luarnya. Nah kemudian pada bagian sarungnya atau kumpangnya, kalau istilah orang Banjar kumpang, bagian kumpangnya seperti ini, seperti layaknya golok, bisa dibilang seperti golok lah. Tapi fungsi parang bungkul memang beberapa senjata khas dari Kalimantan Selatan itu memang berbeda-beda. Ini parang bungkul, nanti ada juga jenis parang ataupun golok ya, seperti golok ya, golok yang berbeda jenisnya dan memiliki fungsi yang berbeda, baik penggunaan maupun manfaatnya untuk digunakannya. Cara menggunakannya juga berbeda, kemudian fungsinya juga berbeda. Nah ini dia parang bungkul. Ini dari bahan kayu biasa, saya tidak tahu jenis kayunya, tapi ini parang bungkul peninggalan dari kakek saya. Parang bungkul kakek saya tidak tahu usianya sudah berapa lama parang ini. Ini bagian untuk mengikatnya ya. Kemudian pada bagian sini seperti ini. Parang ini lazimnya diletakkan di pinggang kiri dari penggunanya, sehingga bisa dengan leluasa dan mudah untuk dilepaskan dari sarungnya. Kalau mandau juga sama ya, di pinggang ya, di pinggang. Golok pun juga sama ya, di pinggang. Kalau panjangnya ini bilahnya bisa dikatakan 40 cm panjangnya, belum termasuk dari gagangnya. Jadi hampir setengah meteran. Ini ikatan-ikatannya dari tali rotan, karena Kalimantan juga banyak ya rotan, kerajinan rotan. Wih, langsung udah minta buka nih parang bungkul. Kita buka parang bungkulnya. Nah seperti ini teman-teman ya, seperti golok biasanya. Kalau kita perhatikan pada bagian sarungnya ada lekukan sini ya, bukannya apa-apa, ini melindungi. Kalau mandau tidak ada sama sekali pada bagian ini. Kalau parang bungkul ada. Ini untuk melindungi, karena bagian ukurannya ini kan tidak kecil saja, bisa membesar dan sebagainya, dan ini sangat melindungi. Selain juga bagian ini untuk menahan ketika dipasangkan di pinggang. Kalau kita ikatkan biasa saja, ini tali misalnya, maka ketika di pinggang itu tali di sini ataupun ikat pinggang atau apapun lah, itu kita letakkan di sini, paling tidak tertahan oleh penyangga di sini. Kita lihat bilahnya kurang lebih 40 cm pada bagian ujung, ini agak melengkung. Memang bilah seperti ini berbeda dengan mandau, lebih berbahaya karena ini bisa tersayat pada bagian ujung, tapi sifatnya menyayat. Tapi kalau untuk ditusukkan, senjata untuk menusuk, kayaknya tidak. Kemudian ini melengkung, bagian sini juga seperti mandau, tegak lurus. Ini syaratnya bahwa memang secara gravitasi mungkin agak berat. Pada bagian ujung memang lebih besar, fungsinya memang akan sangat memperkuat atau mempercepat dari tebasan. Namun fungsi yang terhambat oleh bagian-bagian yang lurus seperti ini. Ini fungsinya agak lebih kokoh, karena parang bungkul itu pada bagian gagang akan lebih kokoh. Kalau misalnya pada bentuk bilahnya itu lebih lurus, akan lebih kokoh. Jadi fungsi di dalam hutan lazimnya dari masyarakat Kalimantan ini untuk
orang Banjar bilang bata tabas, apa yang menebas-nebas ranting-ranting yang menghalangi. Bahkan bisa juga dipergunakan untuk menebang pohon yang agak besar karena kokoh, dia bagiannya lurus. Tapi kecenderungan ini memang sedikit lebih berat dibandingkan nanti ada, saya katakan mungkin saya akan ulas juga tentang senjata, yaitu lais, parang lais, nanti akan saya ulas. Memang ketika ayunan terakhir diayunkan ini memang sedikit lebih berat dibandingkan lais. Semakin besar ujungnya semakin berat lagi, semakin potensial lagi gaya gravitasinya, sehingga makin tekanannya itu akan semakin besar menghantam kepada sasaran yang diarahkan. Misalnya ranting dan sebagainya akan lebih cepat terpotong. Parang bungkul satu senjata dari Kalimantan. Kebanyakan masyarakat menggunakan parang bungkul ini untuk menebas-nebas, misalnya dia sambil mancing dan sebagainya, bisa membersih-bersihkan ranting-ranting sebagainya menggunakan. Tapi kalau kita lihat dari bagian hulu atau gagangnya, ini kecenderungan bukan untuk sebagai untuk peralatan menebas biasa, tapi lebih cenderung kepada senjata karena dari posisi pegangan lebih ergonomis, lagi lebih nyaman, leluasa untuk dimainkan seperti itu. Pada bagian ini, bagian sini juga masih ada jeda ya, ada jedanya sehingga lebih aman. Tapi kalau masyarakat Banjar itu menggunakan parang ini tidak memegang di gagang seperti ini, dia lebih cenderung menyentuh besinya bersama-sama dengan gagangnya, cenderungannya. Nah, disitulah penggunaan senjata bagi masyarakat Kalimantan Selatan, Banjar. Besi istilahnya ada kontak dengan tubuh si penggunanya, seperti itu kepercayaan dari masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, ini dia teman-teman, parang bungkul, salah satu senjata khas dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Semoga informasi ini berguna bagi kita semua dalam melestarikan jenis-jenis, sebagai dokumentasi pelestarian jenis-jenis senjata yang ada di Indonesia khususnya, yang luar biasa banyak, dan saya memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan ini untuk generasi penerus kita tentang senjata di masyarakat Banjar. Sampai jumpa pada video-video kami lain. Dadah.